Republik Afrika Tengah menderita ketidakamanan yang meluas dan tidak adanya otoritas negara di sebagian besar negara. Serangkaian kesepakatan damai antara pemerintah dan berbagai kelompok bersenjata belum menghasilkan perbaikan situasi keamanan dan telah berulang kali dilanggar oleh kedua belah pihak. Serangan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk kekerasan seksual, merupakan risiko akut di banyak daerah. Ada sedikit dukungan untuk jurnalis independen dan pekerja dengan organisasi non-pemerintah atau LSM, khususnya pekerja bantuan, beroperasi dengan risiko pribadi yang besar. Didukung oleh transisi kekuasaan yang damai pada tahun 2015, pihak berwenang menerapkan beberapa program reformasi yang membantu memulihkan stabilitas makroekonomi dan mengarahkan ekonomi ke jalur pemulihan yang relatif berkelanjutan selama periode tahun 2015 sampai 2019. Namun, laju pertumbuhannya berada di bawah negara-negara lain di kawasan yang telah mengalami perang saudara dan terancam oleh krisis yang tumpah tindih sejak tahun 2020. Reformasi tidak menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan selama beberapa dekade terakhir karena ketidakstabilan politik, pemerintahan yang lemah yang menciptakan peluang untuk penangkapan elit, dan salah urus kekayaan sumber daya alam, menurut Bank Dunia melalui Memorandum Ekonomi Negara terbaru yang diterbitkan. Selain itu juga, perselisihan pasca pemilu dan gelombang ketidakamanan terkait diperkirakan akan memperlambat perekonomian pada tahun 2021, antara lain karena blokade koridor Bangui-Douala yang berdampak buruk pada kegiatan ekonomi dan pendapatan pajak. Sekitar 630.000 orang masih menjadi pengungsi internal, sementara 632.000 orang pengungsi Afrika Tengah berlindung di negara-negara tetangga. Diperkirakan pada tahun 2021, 2,8 juta orang Afrika Tengah yang merupakan lebih dari setengah populasi negara itu akan membutuhkan bantuan kemanusiaan, dengan 1,9 juta orang sangat membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, Pemerintah Republik Afrika Tengah dan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA secara resmi meluncurkan rencana tanggap kemanusiaan senilai 440,7 juta dolar untuk tahun 2021. Republik Afrika Tengah tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia dan bergulat dengan berbagai tantangan sumber daya manusia. Peringkat negara ini hampir mencapai bagian paling bawah dari Indeks Pembangunan Manusia PBB, yaitu ranking 188 dari 189 negara pada tahun 2020. Tentunya dapat menghadirkan konsekuensi yang menghancurkan bagi generasi mendatang. Republik Afrika Tengah memiliki salah satu indikator pendidikan dan kesetaraan gender terendah di dunia. Rendahnya kualitas pendidikan dasar, tidak adanya pendidikan sekolah menengah untuk anak perempuan, dan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dengan 11.000 insiden yang dilaporkan setiap tahunnya pada tahun 2016, 74% diantaranya melibatkan anak-anak, tetap menjadi tantangan yang mendesak bagi negara tersebut. Meskipun kebebasan berkumpul dan hak untuk protes politik dijamin di bawah konstitusi, kebebasan ini dibatasi karena penindasan pemerintah terhadap oposisi di Bangui dan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata, pasukan FACA, dan tentara bayaran Rusia di luar ibu kota. Pembatasan yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 juga menghambat pergaulan bebas pada tahun 2020 dan 2021, meskipun tidak ada laporan besar pelanggaran dalam penegakan tindakan penguncian. Operasi Lembaga Sosial Masyarakat atau LSM dibatasi oleh kondisi keamanan yang buruk dan pekerja bantuan yang sangat rentan. Menurut International NGO Safety Organization atau INSO, ada 296 insiden keamanan yang tercatat pada tahun 2021 yang melibatkan pekerja bantuan, mengakibatkan 2 pekerja bantuan tewas, 27 terluka, dan 4 diculik. Diskusi publik dan debat politik semakin diawasi oleh otoritas negara. Ketidakstabilan politik dan meningkatnya risiko pembalasan kekerasan untuk mengekspresikan pendapat tentang topik sensitif, termasuk pelanggaran luas yang dilakukan oleh milisi pro-pemerintah, pasukan FACA, dan tentara bayaran Rusia, menghambat kebebasan berekspresi. Pemilihan presiden pada tahun 2020 ditandai dengan penundaan dan penyimpangan dalam pendaftaran pemilih, dan diadakan setelah lebih dari seminggu pertempuran sengit di luar ibu kota. Sementara pemerintah dan mitra internasionalnya menggambarkan pemilu itu kredibel dan sah, partai-partai oposisi mengecam pemilu yang berlangsung bersamaan dengan pemilu legislatif karena dirusak oleh meluasnya pengisian kotak suara dan pembelian suara. Banyak warga yang dicegah untuk memberikan suara karena ancaman dan serangan yang dilakukan oleh koalisi pemberontakan yang baru. Tidak ada pengamat independen internasional di luar ibu kota. Sebuah undang-undang baru yang mengatur otoritas pemilihan nasional atau ANE telah disetujui pada Juli 2020. Meskipun undang-undang tersebut memperkenalkan sejumlah mekanisme untuk meningkatkan independensi ANE, Dewan baru sebagian besar masih dikendalikan oleh partai yang berkuasa. Parlemen juga mengubah undang-undang pemilihan pada tahun 2020 untuk memperpanjang periode pendaftaran pemilih 3 bulan sebelum pemilihan Desember.
Koalisi oposisi menentang RUU itu, alih-alih menyerukan konsultasi nasional. Pemilu pada akhirnya dirusak oleh penyimpangan seputar pendaftaran pemilih karena implementasi undang-undang yang buruk. Sebagian besar kandidat dalam pemilihan 2020-2021 tidak dapat menjalankan kampanye pemilihan di luar ibu kota karena meluasnya kekerasan dan ancaman langsung serta agresi oleh kelompok berberontak bersenjata. Pada akhir 2020, 6 kandidat presiden dari oposisi meminta agar pemilihan ditunda karena penarikan kandidat lain dari pemilihan presiden karena ketidakamanan. Tetapi, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan itu pada Desember 2020. Terkurung daratan di jantung Afrika, Republik Afrika Tengah atau Central African Republic adalah negara berpenduduk 5,4 juta jiwa. Negara ini adalah salah satu negara termiskin dan paling rapuh di dunia, meskipun sumber daya alamnya melimpah. Potensi pertanian yang mengesankan, serta sumber daya mineral dan hutan yang luas, belum memberikan manfaat bagi penduduknya, dan negara ini berada di peringkat terbawah dalam Indeks Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Manusia. Selama lebih dari 40 tahun, negara ini terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang. Institusinya lemah, warga-warga memiliki akses terbatas ke layanan dasar, infrastruktur yang sangat tidak memadai, dan kekerasan berbasis gender yang tersebar luas. Lebih dari 1 juta orang telah mengungsi dan tatanan sosial telah terkikis.